Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur boleh menikmati kebaikan Tuhan, ya, anugerah Tuhan. Kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal yang kedua. Satu perikop kita mau baca, yaitu surat kepada jemaat di Efesus, ya. Kita akan membaca secara bergantian bagaimana kondisi jemaat di Efesus. Ayat 1 saya membaca, ayat 2 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mengangkat mereka dan dusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini ada padanya, yaitu engkau membenci segala perbuatan mengikuti Paulus, yang juga membenci. Bersama-sama, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat jemaat di Efesus ada pujian juga kepada mereka, tetapi ada celaan juga, ya, dicela oleh Tuhan. Nah, kalau lihat hal yang positif di dalam kehidupan jemaat ini, bahwa mereka luar biasa, ya, bertekun juga, ya. Nah, mereka juga sabar dalam penderitaan. Jadi di ayat 2 dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini sesuatu hal yang positif di dalam jemaat ini. Ini menjadi satu kebanggaan sebenarnya. Jadi jemaat di Efesus, ya, mereka mengikut Tuhan, mereka siap menghadapi tantangan. Tetapi ada celaan juga, ada hal yang negatif, ya, yang terjadi di dalam jemaat ini. Nah, yang negatif di ayat 4 itu, namun demikian aku telah mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kasih mula-mula, ya, kasih bagaimana seseorang ketika, ya, jatuh cinta kepada Yesus, ketika dia bertobat. Ya, ini kasih mula-mula seseorang yang pertama kali, ya, bertobat, ya, percaya kepada Yesus. Dia begitu hatinya luar biasa melekat kepada Yesus, ya, begitu rajin untuk melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan,
rajin membaca kitab suci, rajin berdoa, ya rajin menyembah Tuhan. Ini kasih mula-mula. Jadi hati itu betul-betul melekat kepada Yesus. Ya. Jadi jatuh cinta mula-mula. Jadi ini jatuh cinta mula-mula ini benar-benar sepenuh hati. Ya, sepenuh hati mengasihi Tuhan. Ternyata ini yang menjadi persoalan setelah sekian lama mereka menjadi pengikut Kristus. Nah, kasih ini ya mulai hilang ya. Mereka tinggalkan rasa cinta yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Cinta pertobatan awal itu tidak ada lagi. Ya, dan bahkan dikatakan, ingat betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi kira-kira begini, waktu saya menjadi orang percaya, saya begitu senang sekali menjadi orang percaya. Saya begitu mengasihi Tuhan. Ya, tetapi berjalannya waktu, saya tetap orang Kristen, saya tetap orang percaya. Saya mengatakan saya percaya Yesus. Tetapi apa yang terjadi dalam perjalanan hidup saya, ternyata itu hanya semacam pengakuan saya. Saya tidak lagi menunjukkan betapa antusiasnya saya untuk menunjukkan kasih saya kepada Tuhan. Oh, kalau misalnya begini, saya orang Kristen, saya orang percaya. Kalau ada orang yang mengata-ngatain tentang iman saya, kemudian mulai mengolok-olok, saya tidak akan tinggal diam. Saya berani berdebat, ya berani menunjukkan kebenaran-kebenaran di dalam firman itu. Saya berani berdebat, tetapi faktanya di dalam kehidupan saya hari lepas hari, cinta saya kepada Yesus sebenarnya sudah pudar atau sudah semakin menurun, sudah tidak seperti dahulu. Jadi kita bisa menemukan Bapak Ibu, orang Kristen itu kalau diajak berdebat tentang kebenaran, pintarnya luar biasa, kira-kira begitu. Wah, tahu, mengulas. Nah, tetapi ketika praktek hidup, ya tidak terlihat bahwa dia adalah orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Ya, ketika berdiskusi tentang kebenaran, tentang firman, pintar, tahu, ya, tetapi tidak pernah ke gereja untuk beribadah, tidak pernah ikut persekutuan yang lain. Tapi kalau coba berdiskusi tentang ayat-ayat firman Tuhan, dia akan siap untuk itu. Nah, maka mereka tahu ketika ada kelompok ya rasul-rasul yang palsu, mereka tahu ya, dan mereka tidak sabar untuk itu. Mereka berani menolak itu, dan mereka berkata ya untuk menyingkirkan itu, ya menolak itu. Tetapi itu hanya dilakukan bisa menjadi semacam ya rutinitas saja ya. Jadi bisa dilandasi oleh pemahaman secara pikiran. Ini nggak benar, lakukan ini, tolak ini. Nah, tetapi faktanya kasih kepada Tuhan sebenarnya sudah mundur, sudah pudar, ya sudah hilang. Namun demikian dikatakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi cinta mula-mula, kasih mula-mula kepada Tuhan, itu yang Tuhan tuntut dari mereka. Kembalilah sebagaimana awalnya, begitu mengasihi Tuhan, begitu cinta Tuhan, begitu mereka melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah, yang baik, yang memuliakan Tuhan. Nah, kalau mereka tidak kembali kepada kasih mula-mula itu, yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan itu, maka dikatakan ya bisa Tuhan akan ambil kaki dia dari tempatnya ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi rupanya boleh dikatakan mereka akhirnya terjebak menjadi semacam Kristen KTP. Kristen KTP kalau kita saat ini. Jadi tetap saja mereka Kristen, tetap saja mereka mengatakan sebagai pengikut, tapi kasih yang mula-mula itu sudah pudar. Nah, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah, kita waspada
Jangan sampai kita menjadi Kristen hanya sebatas agama saja tanpa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Bisa terjadi seperti itu. Jadi hanya sebagai orang Kristen tapi faktanya dia tidak mengasihi Tuhan. Dari mana kita tahu bahwa dia tidak mengasihi Tuhan? Ya, dari perbuatan mereka, dari tindakan mereka. Ya, jemaat di Efesus rupanya mulai mundur dalam hal ya menyembah Allah, memuliakan Allah, mempelajari kitab-kitab suci itu, ya mulai mundur mereka. Nah, kalau kita melihat bagaimana jemaat mula-mula ya ketika mereka percaya Yesus, ya mereka bersehati, mereka berkumpul mendengarkan pengajaran rasul-rasul, ya mereka berbagi satu dengan yang lain. Nah, cinta mula-mula itu rela berkorban gitu, benar fokus benar-benar semua untuk Tuhan. Nah, tetapi kemudian ini jadi hilang. Ya, maka Tuhan ingatkan mereka supaya mereka bertobat. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan waktu awal percaya Yesus itu, waktu mula-mula jatuh cinta kepada Yesus. Lakukanlah seperti itu. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, kalau diambil kaki dian itu sama dengan apa? Kehilangan berkat, kehilangan ya kesempatan untuk masuk kerajaan Allah. Ya artinya kita ditolak sudah, ya tidak akan masuk dalam kemuliaannya. Berarti kalau sampai misalnya orang itu ditolak, sama dengan Matius pasal 21 ayat 7 itu ya, Matius 7 ayat 21, sorry, Matius 7 ayat 21 itu ya. Orang bersuruh Tuhan gitu ya, tetapi Tuhan bilang, aku nggak mengenal kamu, engkau yang melakukan kejahatan. Aku sudah melakukan ini, melakukan itu. Banyak sekali perbuatan mereka. Sepertinya memang mereka itu orang-orang yang setia kepada Tuhan, yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang hebat melayani. Tapi mereka tidak mengasihi Tuhan sesungguhnya. Maka Tuhan bilang, nyalah, jangan masuk, tidak boleh masuk. Aku tidak mengenal engkau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya? Jangan sampai kasih kita kepada Tuhan semakin lama semakin pudar. Hanya semacam rutinitas saja ibadah tanpa sungguh-sungguh ya mengasihi Tuhan, tanpa sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jangan hanya rutinitas ya, tetapi segala sesuatu yang kita lakukan, kita mau lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, cinta mula-mula ya, semangat itu yang mula-mula, yang terus membara, dan kita terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan ada yang sampai kita mundur dari Tuhan. Jangan sampai menyangkal Yesus. Jangan sampai malu mengakui Yesus di depan umum. Jangan sampai kita berkata, wah saya kecewa jadi orang Kristen, kemudian saya cari yang lain. Jangan. Tetapi tetaplah pertahankan kasih mula-mula itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita. Apapun beban pergumulan kita, mari datang kepada Tuhan. Serahkan beban pergumulan ini kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menolong kita. Dia Allah yang sanggup memberi yang terbaik bagi kita. Kita naikkan satu pujian.